Jumpa lagi sobatku di channel Montir Plus. Di sini kita akan bahas segala permasalahan di dunia otomotif plus tutorial lainnya. Jadi, simak terus. Oke, pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas tentang tutorial-tutorial ya sobat, tetapi kita akan bahas pengenalan macam-macam lampu. Terutama lampu bohlam yang standar dipakai pada kebanyakan mobil yang sering kita jumpai di sekitar. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi kita simak video dari saya berikut ini. Tapi sebelum berlanjut, buat sobatku yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan notifnya agar kalian tidak ketinggalan semua tutorial yang saya berikan. Yang pertama kita coba bahas lampu dop atau bohlam S25 engkel ya. Ciri-ciri lampu ini adalah bentuknya seperti ini ya sobat. Di dalam bohlam kacanya terdapat satu buah filamen pijar dan pada bagian dasarnya terdapat semacam benjolan yang terdiri dari satu saja. Dan pada bagian sampingnya terdapat dua benjolan kecil sebagai pengunci di fitting lampunya. Nah, dop bohlam ini biasanya digunakan hampir kebanyakan mobil ya sobat, terutama pada lampu sein dan lampu atret atau mundur. Selanjutnya adalah lampu dop atau bohlam S25 double. Ciri-cirinya adalah pada bagian dalam kaca bohlamnya terdapat dua macam filamen pijar dan pada bagian dasarnya terdapat dua benjolan seperti ini. Kalau pada bagian samping juga sama, terdapat dua benjolan kecil sebagai pengunci di fittingnya. Dop bohlam ini biasanya digunakan sebagai lampu stop atau rem dan lampu senja. Nah, sekarang saya ambil si kecil imut ini. Namanya yaitu dop T10. Cirinya yaitu kecil seperti ini dan pada bagian dalam dopnya terdapat satu filamen pijar berbentuk kerucut. Di dasarnya yang full kaca terdapat dua kawat ya sobat. Dop ini biasanya digunakan sebagai lampu senja pada bagian depan, lampu plat nomor, lampu bagasi, door trim dan sebagian untuk lampu rem atas. Selanjutnya lampu dop saudaranya T10 tadi, namanya T16. Cirinya hampir sama kayak T16 tadi, cuma perbedaannya pada kepala bohlamnya agak besar ya. Nah, biasanya dop ini sobat digunakan sebagai lampu mundur atau atret pada sebagian kecil merek mobil. Sekarang saya ambil dop ini, namanya dop bohlam T20 engkel. Sesuai namanya engkel, dop ini terdiri dari satu filamen pijar dan pada bagian dasarnya lebih lebar dari T10 tadi ya. Terdapat dua kawat bipolar, fungsinya sama dengan S25 engkel. Biasanya dop ini digunakan sebagai lampu sein, lampu mundur dan lampu rem atas. Selanjutnya beralih ke saudaranya yaitu dop T20 double. Sesuai namanya double, dop ini terdiri dari dua filamen pijar dan pada bagian dasarnya terdapat dua pasang kawat bipolar untuk lampu rem dan lampu senja ya sobat. Fungsinya sama dengan dop S25 double tadi. Nah, sekarang kita masuk ke keluarga varian H. Ini kebanyakan khusus buat lampu depan. Kita urut saja ya. Yang pertama dop H1. Ciri-cirinya tabung kecil seperti ini. Terdapat satu filamen pijar dan pada dasarnya terdapat logam tembaga pipi sebagai kutub positif yang dibatasi oleh isolator putih agar tidak gandeng dengan kutub negatifnya yang terdapat dua benjolan ini. Dop H1 ini biasanya digunakan sebagai headlamp. Lanjut ke jenis lampu ini, namanya lampu dop H3. Sama halnya dengan lampu dop H1 namun beda fungsinya. Dop lampu H3 ini dilengkapi seutas kabel sebagai terminal kutub positif
dan sisi bodinya sebagai kutub negatif, dan hanya ada satu filamen saja. Dop H3 ini biasanya digunakan sebagai lampu kabut atau fog lamp. Berlanjut ke dop lampu sejuta umat ini, tentunya sobat sudah sering lihat, namanya dop H4. Modelnya lebih bongsor daripada yang lainnya. Terdapat 3 kaki, satu berfungsi sebagai kutub positif standby, dan 2 sisanya sebagai kutub negatif untuk nyala lampu pendek dan jauh. Terdapat 2 filamen, yang paling atas ini ada semacam pelindung kayak radar, fungsinya sebagai lampu pendek. Nah, yang belakangnya kan nggak dilindungi tuh. Jadi mengisi semua bias reflektornya sebagai lampu dim atau lampu jauh. Nah, yang satu ini bisa dibilang versi miniatur H4 karena bentuknya yang mirip, namun kakinya cuma 2. Yap, namanya dop H7. 2 kakinya sebagai terminal bipolar dan hanya 1 filamen. Dop H7 ini biasanya digunakan sebagai lampu depan atau headlamp. Berlanjut ke lampu ini yang mirip pipa cangklong rokok, namanya dop H9. Terminalnya juga diberi pelindung dari plastik. Yang membedakan dari seri-seri pipa cangklong yang lainnya yaitu terletak pada jenis soketnya ya sobat. Perhatikan modelnya seperti ini. Diberi semacam seal karet agar air tidak menembus ke dalam dan terdiri dari 1 filamen. Dop H9 ini biasanya digunakan sebagai lampu kabut atau fog lamp. Selanjutnya yaitu lampu dop H11. Sama dengan yang sebelumnya tadi, yang membedakan yaitu pada sisi soketnya bentuknya seperti ini dan ada 3 benjolan sebagai pengaitnya. Sebenarnya lampu H11 ini digunakan untuk lampu headlamp yang sistemnya menggunakan 1 lampu. Selain itu, lampu H11 ini kerap digunakan untuk lampu kabut. Oleh karenanya, housing atau rumah lampu kabut yang menggunakan lampu halogen H11 ini umumnya terbuat dari material tahan panas. Karena ya kebanyakan watt dari lampu ini lebih besar dari saudaranya yaitu H16. Lanjut ke dop berikutnya yaitu H16. Karena saya tidak membawa alatnya, jadi cukup penjelasan lewat gambar aja ya sobat. Karena modelnya mirip dengan H11, lampu dop ini khusus didesain untuk lampu kabut. Karena memiliki daya 19 watt, lampu H16 ini terbilang aman untuk digunakan pada housing fog lamp yang menggunakan mika sebagai kacanya. Karena tidak membuat housingnya meleleh, oleh karenanya cukup banyak merek mobil yang fog lampnya menggunakan lampu H16 ini. Nah, lanjut kali ini jenis lampunya adalah HB3 dalam kodenya 9005. Lampu HB3 ini memiliki bentuk fitting yang berbeda dengan H11 atau H16. Meskipun posisi soket serupa dengan H11. H3 fitting soketnya terlihat jelas memiliki kuping berjumlah 3 di sekelilingnya. Fitting ini nantinya akan dimasukkan pada slot headlamp. Kedua tipe-tipe lampu ini, baik H11 maupun HB3, memang digunakan pada headlamp mobil model terpisah, yaitu H11 dengan daya 50 watt untuk lampu dekat dan lampu HB3 yang berdaya 55 watt ke atas untuk lampu jarak jauh. Lanjut ke dop lampu HB4 atau kodenya 9006. Dari bentuknya sama dengan HB3 tadi, yang membedakan cuma soketnya saja. Biasanya lampu HB4 ini digunakan untuk lampu headlamp dan lampu fog lamp ya sobat. Yang ini beda lagi, namanya adalah HIR-2 atau dalam kodenya 9012. Mirip dengan HB4, cuma moncongnya agak lebih pendek, tapi soketnya sama. Biasanya lampu ini digunakan sebagai lampu depan atau lampu kabut pada mobil yang memakai tipe lampu ini, misalkan All New Yaris TRD, Brio RS, dan Mobilio RS versi lama.
Oh iya, ada tambahan satu lampu lagi yang bentuknya kayak tabung sekring mobil lama. Tapi bukan beneran sekring ya sobat. Nama lampu ini yaitu top plafon. Sesuai namanya, fungsinya yaitu sebagai lampu penerang kabin atau plafon, lampu door trim, dan lampu bagasi mobil. Kalau buat yang selain mobil, lampu ini ya buat modifikasi test pen 12 volt untuk mengecek kelistrikan di mobil kalian. Kalau sobat ingin tahu cara merakit dan membuat test pen ini, tonton terus di video selanjutnya. Jadi tetap stay channel ya sobat. Dan sekali lagi subscribe buat yang belum subscribe. Demikian penjelasan yang panjang lebar kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa like jika kalian suka, dislike jika tidak suka. Saya Davi undur dulu di sini dan tetap akhir kata salam sobat otomotif.